Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya banggakan semua siswa kelas 7 SMP, tiada yang patut kita ucapkan bersama selain rasa syukur kita kepada Allah SWT atas hikmat karunia serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa diberi kesempatan kembali bertetap fokus seperti biasanya, yaitu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Anak-anakku, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Alhamdulillah. Anak-anakku, materi yang akan Baik, Pak. kami sampaikan di pagi hari ini adalah mengenai sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah ini merupakan sholat bersama-sama, paling sedikit dikerjakan 2 orang. Yang satu di depan jadi imam, yang kedua itu di belakangnya imam. Itu namanya makmum, ya. Nah, ini banyak gambar mengenai sholat berjamaah yang tujuannya kalian supaya betul-betul memahami apa yang akan dipelajari di pagi hari ini. Ini gambar sholat berjamaah, ya. Ini salah satunya gambar sholat berjamaah. Banyak ya, di bawah itu lagi ada 4. Langsung saja ini ya, kalian perhatikan. Nah, ini. Nah, sudah tahu ya anak-anakku semuanya bahwa yang ditampilkan, semua gambar yang ditampilkan oleh Pak Guru itu adalah sholat apa? Gambar sholat apa? Sholat berjamaah Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ngerti semuanya. Baik. Sekarang Pak Guru akan menerangkan definisi sholat berjamaah. Ya. Nah, ini sholat berjamaah itu adalah merupakan sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam. Sedangkan yang lainnya adalah makmum. Itu ya, paling sedikit dikerjakan 2 orang. Lebih banyak itu lebih bagus ya. Sholat 5 waktu yang kita sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Nah, lain kata daripada sholat sendiri-sendiri itu adalah namanya sholat munfarid, ya. Kemudian sekarang hukumnya apa, Pak? Hukum sholat wajib berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Artinya apa? Apakah sudah tahu anak-anak sunnah muakkad? Sunnah yang sangat Baik, sunnah muakkad itu. Bagus. Sunat muakkad itu adalah sunat yang sangat dianjurkan oleh agama, ya. Kemudian dalilnya seperti apa, Pak? Kalau memang dianjurkan, dalilnya seperti apa? Baik, akan saya terangkan. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, adapun salat jamaah, ya. Tafdulu itu lebih utama ala salatil fardhi, atas salat sendirian. Ya. Yang keutamaannya
ada di kalimat ini bisa in wa isyrina 27 derajat 27 derajat. Ini salah satu utamanya anak-anakku ya. Jadi kalau kalian itu sholat sehari semalam sholatnya berapa kali anak-anak? 5 kali. 5 kali Pak Guru. 5 kali. Kalau satu waktu itu 27 derajat, berarti 27 dia kali 5 sehari semalam. Berapa? Ayo berapa ayo? (27 kali 5 berapa? 135. 35. Pinter 135. Pinter itu satu hari. Sehari semalam. Andaikan 1 minggu, tinggal mengalikan 1 bulan, apalagi 1 tahun. Apalagi sampai istiqomah seterusnya. Saya kira sudah bisa melihat hasil jumlahnya ya anak-anak ya. Nah, itu. Kemudian anak-anak, keutamaan yang lainnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, yang dimana hadis ini sumbernya dari Anas bin Malik radhiyah, mudah-mudahan meridhai Allah subhanahu anhu atas Anas bin Malik. Nabi, hadis ini dari Nabi SAW. Annahu, sesungguhnya Rasulullah karena siapa ada yaqulu, bersabda siapa Rasul, man barang siapa sholat yang sholat seseorang di masjid, sholatnya seseorang itu jamaatan dengan sholat berjamaah selama arba'ina lailatan 40 malam, dan di mana sholatnya seseorang itu la tafutuhu, tidak pernah tertinggal rakaat pertama ya, min sholat isya, dari sholat isya. Kata Allah, maka Allah mencatat lahu kepada seseorang tersebut biha yang melaksanakan sholat berjamaah itu itqon minan nar. Nah, jadi kalau hadis yang pertama itu ada bisa isrina darajatan, kalau yang hadis yang kedua ini adalah itqon minan nar, yaitu terbebas dari api neraka. Ya, ini yang meriwayatkan adalah Ibnu Majah ya. Kemudian karena penting sholat berjamaah supaya ibadah yang dilaksanakan itu tidak sia-sia, maka kita semua atau kalian semua harus mengetahui syarat sah sholat berjamaah. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan syarat sah sholat berjamaah ya. Ini satu, ada imam. Kalau berjamaah itu mesti ada imam ya. Yang kedua adalah makmum berniat mengikuti imam. Makmum berniat mengikuti imam, artinya kalau imamnya itu sholat isya, maka makmumnya sholat isya. Kalau imamnya itu sholat subuh, maka makmumnya sholat subuh juga ya. Kemudian yang ketiga adalah dikerjakan dalam satu majelis ya. Jadi tidak boleh makmum itu mengerjakan sholat berjamaah di lain tempat ya. Majelis itu, lain kata majelis itu adalah tempat ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, sholat makmum sesuai dengan sholat imam ya. Jadi imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya, ini tidak benar. Kalau sudah tidak benar maka tidak sah ya sholatnya. Sholatnya tidak sah, apalagi jamaahnya ya, karena beda niat sudah. Seharusnya harus sama ya, umpamanya imam sholat maghrib, makmum sholat maghrib juga. Apakah sudah mengerti anak-anak syarat sah sholat berjamaah? Mengerti Pak Guru. Sudah mengerti Pak Guru. Baik, alhamdulillah. Sekarang
karena sudah mengerti akan saya lanjutkan syarat menjadi imam. Nah, karena kan sholat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum itu. Jadi Pak Guru akan menjelaskan syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam itu satu, mengetahui syarat dan rukun sholat, ya. Jadi syarat itu adalah sesuatu perkara yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan. Apa syaratnya? Contohnya seperti apa ya? Suci pakaiannya, tempatnya harus suci, kemudian harus suci hadas dari hadas kecil dan besar, kemudian menghadap kiblat dan lain sebagainya, ya. Kemudian rukunnya, ya termasuk niatnya itu harus sama dengan imam, kemudian baca takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, syarat imam itu adalah fasih dalam membaca syarat Al-Quran. Fasih dalam membaca ayat Al-Quran maksudnya, ya. Pak Guru ini sudah capek yang dari ya mengajarnya di kelas 7, dari kelas 9, kelas 8 ya. Ini kan kalau hari ini tetap ya menyambung ya. Jadi bisa dimaklumi ya. Fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Ini syarat menjadi imam. Kalau di belakangnya imam namanya makmum. Ya. Kemudian seorang laki-laki boleh, seorang imamnya seorang laki-laki. Jadi boleh perempuan jika makmumnya perempuan. Hanya begini, imamnya boleh perempuan kalau makmumnya perempuan. Begitu ya. Kalau imamnya perempuan, makmumnya tidak boleh laki-laki. Nah, tapi kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh perempuan, tapi posisi makmum yang perempuan itu di belakangnya makmum laki-laki, ya. Cukup paham ya? Jelas ya? Kemudian tidak tidak sedang bermakmum kepada orang lain, ya. Nah, sekarang syarat menjadi makmum apa saja? Apakah ada yang tahu? Sebelum Pak Guru menjelaskan, apakah sudah ada yang tahu syarat menjadi makmum anak-anakku? Ada ya, baik, akan saya jelaskan ya. Ini nak ya. Syarat menjadi makmum itu makmum berniat mengikuti imam, ya. Kemudian mengetahui gerakan salat imam. Kemudian berada dalam satu tempat dengan imam, dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan salat imam. Misalnya imam salat asar, makmum juga salat asar, ya. Itu. Kemudian yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah makmum masbuk, ya. Apa makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh dan salat berjamaah bersama imam. Itu yang disebut makmum masbuk, ya. Kemudian halangan sholat berjamaah apa? Halangan sholat berjamaah satu, yaitu hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Tidak apa-apa, kalau tidak apa-apa. Kalau hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah itu tidak sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan, juga tidak apa-apa, ya. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat salat berjamaah, tidak apa-apa. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, tidak apa-apa juga. Itu menjadi halangan salat berjamaah. Dan yang terakhir, karena baru makan makanan yang baunya suka dihilangkan, seperti
makan pete, bawang, dan lain sebagainya ya. Nah anak-anak, karena ini sudah dijelaskan materinya, maka saya ada tugas ya, ada tugas. Saya bagi ke kalian dua kelompok saja ya, tiga kelompok. Yang pertama itu adalah Nak Roko, Nak Zulaiha, dan Nak Evi. Kemudian kelompok yang kedua adalah Nak Astina dan Ismail dan Nak Yanto ya. Apakah sudah kebagian kelompok semua? Saya belum, Pak Guru. Sudah ya? Oke. Karena sudah kebagian, saya memberi pertanyaan, ada tugas ya. Ada tugas. Oh iya, Nak Wiwin. Gabung ke kelompok 2 aja ya. Nak Ismail. Begini. Kalian ada tugas. Kalian itu menganalisis keutamaan sholat berjamaah. Itu kelompok 2. Yang kelompok 1 itu dalilnya sholat berjamaah itu ada di hadis, coba jelaskan. Ayo monggo. Kelompok 1. Ya, kelompok 1, maka bisa. Dalil sholat berjamaah itu, apakah bisa? Mungkin kelompok 2 bisa membantu. Nah, Ismail. Oke. Anak-anak, untuk selanjutnya kalian ada tugas ya, ada tugas menyimpulkan ya, menyimpulkan apa yang Pak Guru terangkan dari awal hingga akhir mengenai definisinya, dalilnya, kemudian syarat menjadi imam, menjadi makmum, dan syarat sahnya sholat berjamaah. Itu disimpulkan, diringkas, nanti dipresentasikan di depan ya. Apakah sudah cukup anak-anak? Sudah cukup. Alhamdulillah sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru terangkan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah ya. Nah, sekarang diakhiri, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya hitung dan mundur dari 3, 2, 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.